Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Saputra, STMM, peserta Diklat PKP Angkatan 3 BPSDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Dengan ini saya melaporkan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak di Kecamatan Seberang Ulus 1 Kota Palembang melalui VTEK. Selamat menyaksikan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan kewajiban bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 AUUD 1945. Pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB P2, menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, PED, Kota Palembang. Kota Palembang, yang merupakan kota jasa tanpa sumber daya alam yang signifikan, sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan. PBB P2 adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak ditentukan oleh objek yang dikenakan, yaitu tanah dan bangunan. Setiap warga yang memiliki objek tersebut wajib membayar PBB P2. Optimalisasi penerimaan pajak ini akan meningkatkan PED dan memberi dampak positif bagi pembangunan Kota Palembang. Namun, di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Seberang Ulus 1, masih terdapat tantangan signifikan, terutama terkait dengan ketidakakuratan data objek pajak. Data yang tidak akurat, baik data spasial, pemetaan objek pajak, maupun data tabular, data objek pajak, menyulitkan proses pendataan, verifikasi, dan validasi. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan PBB P2 di wilayah tersebut. 1. Buka aplikasi VTAX Pendataan. 2. Pilih salah satu proyek yang akan dilakukan pendataan. 3. Peta terdapat batas wilayah yang akan dilakukan survei pendataan. 4. Di daftar ada daftar objek pajak YG, sudah ada di wilayah atau proyek yang dilakukan survei pendataan. 5. Tampilan setelah memilih objek pajak yang akan dilakukan pendataan. 6. Fitur tambah digunakan untuk menggambar batas atau luas objek pajak yang sedang dilakukan pendataan. 7. Setelah digambar dan yakin batas serta luasnya sesuai, bisa disimpan untuk selanjutnya mengisi SPOP dan LOSPOP 8. Setelah disimpan, berikut tampilannya yang harus diisi sesuai letak atau alamat objek pajak YG dilakukan pendataan. 9. Tampilan digambar diisi data-data subjek wajib pajak. 10. Tampilan digambar diisi dengan alamat wajib pajaknya. Jika alamatnya sesuai dengan letak objek pajak, bisa langsung dipilih alamat sama dengan data objek pajak. Menghadap dan berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan ini dilakukan kepada mentor untuk menyampaikan rencana implementasi aksi perubahan yang akan dilaksanakan, meminta dukungan dari mentor, meminta arahan dari mentor, serta mencatat semua arahan dan masukan dari mentor. Membentuk tim efektif. Kegiatan ini untuk membentuk tim efektif peningkatan efektivitas VTEX dan penyusunan draft rancangan surat keputusan Kepala Badan tentang pembentukan tim efektif dan menyampaikan draft rancangan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan serta mendapatkan persetujuan penandatangan surat keputusan Kepala Badan. Rapat kerja bersama tim efektif. Kegiatan ini membuat surat undangan, daftar hadir dan bahan rapat untuk melaksanakan rapat dan menjelaskan secara teknis pelaksanaan aksi perubahan serta membagi tugas tim efektif. Pengembangan konsep digitalisasi data PBB P2.
Kegiatan ini membuat konsep digitalisasi data PBB P2, menyiapkan data manual dan membuat konsep proses transformasi data PBB P2 dari format fisik atau manual ke format digital. Inventarisasi data objek PBB P2 di Kelurahan Seberang Ulu 1. Kegiatan ini melakukan penyempurnaan data objek pajak, melakukan pendataan ulang dan memverifikasi data objek pajak PBB P2 di seluruh kelurahan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian data, serta melakukan kalibrasi data objek pajak PBB P2 antar kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Prabu Mandiri SSTP MSI selaku Kepala Bidang PBB dan BPATB Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mendukung aksi perubahan Muhammad Rizky Saputra STFM peserta Diklat PKP Angkatan 3 BPSDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Raymond Lauri Hayat SSTP MSI selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dan sekaligus mentor mendukung aksi perubahan Muhammad Rizky Saputra STFM beserta Diklat PKP Angkatan 3 BPSDM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lufi selaku Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU1 Kota Palembang, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky Saputra SDMM beserta Diklat PKP Angkatan 3 BPSDM Provinsi Sumatera Selatan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan selaku warga RT 06 RW 01 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky SDMM beserta Diklat PKP Angkatan 3 BPSDM Provinsi Sumatera Selatan 2024. Strategi pengembangan potensi diri dalam aksi perubahan, komponen, subkomponen, integritas, pengambilan keputusan, kerjasama internal, mengelola perubahan, orientasi pada hasil. Hasil pelaksanaan pengembangan potensi. Dari hasil pemetaan diri, maka disepakati dengan mentor tentang strategi pengembangan potensi diri. Penugasan untuk memimpin sebuah tim unit dalam memastikan unsur-unsur atau indikator keberhasilan agenda kerja tim terdokumentasi dengan jelas dan sistematis atas program kerjanya. Sebelumnya VTEX 2297 objek pajak, kemudian setelah pendataan dan pendaftaran ulang menjadi 2732 objek, sehingga mendapatkan pendapatan tambahan menjadi Rp126.550.037. Tindak lanjut aksi perubahan optimalisasi VTEX. Ekspansi implementasi. Perluasan penerapan VTEX ke seluruh kelurahan di Kecamatan Seberang Ulu 1 dan Kota Palembang. Semoga dengan aksi perubahan ini bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.